saat ini. Kepada Pak Dirjen, kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, salam bahagia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas Lukman yang saya hormati, rekan-rekan semuanya, peserta webinar dari keluarga alumni HMI, saya senang sekali bisa bergabung. Mohon maaf tadi agak terlambat karena ada 2 Zoom meeting yang harus saya ikuti, dan dua-duanya saya ada paparan, sehingga selesai dari sebelah langsung ke sini. Nah, terkait dengan data dulu. Dulu, Dukcapil itu hanya memproduksi dokumen kependudukan, dulu. Ketika sekarang kita sudah bertransformasi diawali dari tahun 2013 dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Generasi pertama kita itu diawali dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-Undang 23 2006 itu hanya menghasilkan dokumen kependudukan. Ada 24 dokumen kependudukan, mulai dari biodata, KTP, LKK, kartu identitas anak, akte lahir, akte mati, akte kawin, dan seterusnya. Ada 24 dokumen. Kemudian Undang-Undang 24 2013 mendorong agar semua dokumen kependudukan itu disusun datanya. Terkumpullah masing-masing individu dengan berbasis NIK, setiap penduduk yang ada di dalam database itu diberikan NIK. Maka sekarang sudah terkumpul dalam database 272 juta penduduk Indonesia. 272 juta. Ini adalah penduduk yang besar sekali, nomor 4 di seluruh dunia. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga agar penduduk ini tunggal, tidak ganda, NIK-nya 1, karena kita menuju era single identity number. 1 penduduk, 1 NIK, 1 kartu keluarga, 1 alamat. Maka program nasionalnya adalah KTP elektronik. Dengan KTP elektronik, maka penduduk yang sudah difoto wajahnya, iris matanya sudah direkam, sidik jarinya sudah direkam, maka dia tidak bisa membuat KTPL lagi dengan NIK yang berbeda. Jadi tidak mungkin secara sistem NIK berbeda memiliki 2 KTPL. 1 orang dengan 2 NIK memiliki 2 KTPL. Tidak memungkinkan. Tetapi yang bisa terjadi adalah NIK-nya sama, dia pindah penduduk, KTP yang lama belum diserahkan, dia mencetak lagi KTP dengan alamat yang baru. Tetapi NIK-nya hanya 1. Data di dalam database hanya 1. Nah, penduduk kita 272 juta. Nah, dengan jumlah penduduk yang besar ini dan dengan big data yang sudah bisa kita susun, walaupun belum sempurna, di mana letak ketidaksempurnaannya? Saya memahami betul letak ketidaksempurnaannya ini. Pertama, penduduk kita itu ada 8% yang tidak bertempat tinggal sesuai alamat KTP. Jadi Mas Lukman, ada yang dari TNI, Polri, pegawai kejaksaan, pegawai Mahkamah Agung, instansi vertikal, BUMN, yang berpindah-pindah karena penugasan. Atau mahasiswa yang kos, itu kurang lebih di total hasil sensus 2020 adalah 8% yang tidak beralamat sesuai KTP. Kemudian ada yang sudah meninggal dunia tidak dilaporkan oleh keluarganya, sehingga di dalam database masih berstatus hidup. Maka ada orang menerima bantuan sosial padahal sebenarnya sudah mati. Ada orang nyoblos masuk dalam DPT padahal orangnya sudah mati. Nah, ini karena sistem registrasi kependudukan kita berbasiskan pelaporan dari penduduknya. Nah, untuk mengurangi kesenjangan itu, maka Dukcapil bergerak aktif dengan melakukan jemput bola. Kita mendata agar semua orang punya NIK dan turun ke desa agar bisa menyerap atau mendapatkan laporan dari desa siapa saja yang sudah meninggal dunia. Selain itu, kita juga kerjasama dengan rumah sakit, kerjasama dengan BPJS Kesehatan agar diberikan data yang meninggal ketika berobat di rumah sakit. Inilah upaya-upaya kita untuk mengurangi misleading di dalam pendataan kependudukan. Nah, dengan data yang sudah mulai jadi, maka
mulai 2013 kita masuk era berbagi pakai data. Pada waktu itu, 2013, kita pertama kali berbagi pakai data 10 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil. Sampai dengan 2015, dapat 30 lembaga. Kemudian, sekarang setelah 7 tahun, ya dari 2015, itu bertumbuh lembaga yang kerjasama menjadi 3.904 lembaga. Lembaga ini bekerja sama dalam rangka verifikasi data. Mereka punya data. Contoh seperti Kementerian Sosial, punya data DTKS. Tapi data DTKS ini tidak ada verifikatornya. Maka datanya dicocokkan dengan data Dukcapil. Ketemulah yang nik ganda, ketemulah yang nama orang sudah meninggal dunia, ketemulah orang yang menerima lebih dari 1 kali. Itu dilakukan ketika data DTKS dicocokkan dengan data Dukcapil. Nah sekarang data Kementerian Sosial sudah 134 juta yang cocok dengan data Dukcapil. Yang nggak cocok NIK-nya, nggak cocok namanya, kami kembalikan kepada Kementerian Sosial. Kita beri catatan. Ini NIK-nya ganda, ini orangnya sudah meninggal, ini namanya tidak ada di dalam database. Kita keluarkan dari DTKS. Nanti Kementerian Sosial melakukan updating. Itulah temuan BPK. Jadi sekarang semua lembaga yang menyelenggarakan bantuan sosial seperti Kementerian UMKM, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Menko Perekonomian, Kartu Prakerja, itu semua data yang mau diberi bantuan sosial dicocokkan dengan NIK yang ada di Dukcapil. Nah, inilah bagian dari peran Dukcapil untuk mengurangi penyalahgunaan, untuk mengurangi ketidaktepatan, untuk mengurangi salah sasaran di dalam program-program pemerintah. Nah, di dalam kerangka kerjasama ini, era single identity number mulai masuk, mulai berjalan. Dengan 3.900 lembaga ini, maka data kependudukan kita dipakai untuk basis pendataan nomor handphone, pendataan pembuatan paspor, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, plat kendaraan bermotor, NPWP, pembuatan SIM, kartu asuransi, rekening bank, dan seterusnya. Sudah ada ribuan lembaga yang memanfaatkan data untuk verifikasi nasabahnya. Nah, problemnya adalah bagaimana perlindungan data pribadinya. Nah, data pribadi ini harus dijaga, harus dilindungi. Tidak boleh orang sembarangan memberikan data pribadi orang, atau lembaga tidak boleh memberikan data pribadi orang tanpa persetujuan dari pemiliknya. Yang dibolehkan adalah bagaimana lembaga yang sudah punya data itu mencocokkan dengan data Dukcapil. Nah, di dalam Undang-Undang 23 2006 sudah diatur apa data pribadi itu dan apa yang dimiliki oleh warga negara untuk dilindungi oleh negara. Jadi negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan masyarakat mendapatkan hak untuk datanya dilindungi. Lalu di dalam Undang-Undang Adminduk itu ada yang eksplisit disebutkan data pribadi yang harus dijaga. Cacat fisik, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lain yang merupakan aib seseorang. Misalnya tentang anak di luar kawin, statusnya seperti itu. Nah, kemudian di dalam tata kelolanya, Menteri Dalam Negeri itu dibolehkan untuk memberikan hak akses berbagai lembaga pengguna untuk mencocokkan datanya. Kita tidak memberikan data, tetapi memberikan hak akses data untuk verifikasi. Nah, dengan demikian, prosesnya adalah proses mencocokkan data. Nah, berbagai lembaga, ada yang memang karena perintah undang-undang, misalnya undang-undang pemilu, kemudian Perpres yang mengatur tentang sensus penduduk kemarin, itu Dukcapil harus memberikan data, misalnya kepada KPU, memberikan DP4 dan DAK2. Nah, KPU itu tidak boleh lagi memberikan data itu kepada lembaga lain, karena nanti termasuk bagian yang harus dilindungi. Karena ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan PP-nya.
bahwa lembaga pengguna yang mendapatkan data dari Dukcapil tidak boleh memberikan lagi datanya keluar. Itu hanya untuk kepentingan dirinya. Nah, berbagai lembaga yang melakukan, misalnya ada yang melakukan penyalahgunaan, itu ada sanksi pidananya, ada denda, dan ada sanksi administrasinya. Diatur di dalam PP 40 2019 dan dalam Undang-Undang 24 tahun 2013. Jadi, siapapun menyalahgunakan data pribadi, baik dia perseorangan, maupun lembaga pengguna, maupun lembaga yang bekerja sama dengan Dukcapil, dan karena perintah undang-undang mendapatkan data dari Dukcapil, maka bisa terkena sanksi pidana, administrasi, dan denda bila menyalahgunakan data kependudukan. Nah, rekan-rekan semuanya, bagaimana dengan kondisi data kependudukan kita? Data kependudukan kita itu yang terutama berupa dokumen, itu ternyata tersebar di Google. Kalau teman-teman longgar, nanti coba buka Google, ketik kartu keluarga. Jutaan gambar kartu keluarga muncul di Google. Jutaan gambar KTPL muncul di Google. Ketik NPWP, ketik misalnya paspor, ketik rekening bank, nanti akan muncul. Jadi Google itu kaya banget. Jauh lebih kaya data dibandingkan Dukcapil. Kalau kami hanya punya data kependudukan. Tetapi di Google itu semua data. Seluruh negara ada. Ketik USA ID card, Malaysia ID card, keluar datanya. Nah, maka rekan-rekan semua dalam kerangka perlindungan data pribadi, Dukcapil juga tidak mudah bekerja sama. Harus kita bekerja sama dengan persyaratan yang ketat, harus berbadan hukum Indonesia, ada perjanjian kerjasama, ada NDA, dan di dalam kerangka untuk mengetahui identitas seorang, kita juga tidak hanya dengan menggunakan elemen akses data, tetapi juga menggunakan card reader. Jadi KTPL yang sekarang sudah beredar kan kurang lebih 195 juta KTPL. Itu bisa digunakan dengan cara card reader. Jadi rekan-rekan semua untuk memindai, melihat KTPL itu asli atau palsu, itu dengan card reader. Banyak sekali di pasaran card reader sudah dijual, sehingga kalau ada pelayanan publik, cukup terletakkan KTPL dengan sidik jari. Kalau KTPL-nya tidak rusak, tidak palsu, nanti akan terbaca datanya di situ, siapa pemiliknya. Atau juga menggunakan cara yang lebih digital, dengan akses data, web portal, web service, ya, dengan menggunakan juga nanti verifikasi foto wajah ataupun sidik jari. Jadi berbagai lembaga sudah menggunakan sekarang kerjasama pembukaan rekening bank dengan face recognition. Misalnya Bank Mandiri, kemudian PT Pegadaian, itu sudah menggunakan foto wajah. Berbagai bank sudah menuju ke sana. Atau dengan sidik jari. Jadi inilah metode-metode akses dalam rangka kita menuju implementasi single identity number. Demikian Mas Lukman, ringkas dari saya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang belum lengkap. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Pak Dirjen atas presentasinya yang sangat menarik dan komprehensif, yang membuka pengetahuan dari teman-teman baik yang offline maupun yang online di kami ini. Alhamdulillah. Sepertinya kita akan menuju ke satu data Indonesia, Prof, ya, seperti juga sudah betul. ada Perpresnya. Dan sampai saat ini data-data ini memang tersebar, ada yang di Kemensos, ada Bappenas, ada juga di BPS begitu. Langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan satu data Indonesia ini, Prof? Mohon pencerahan. Terima kasih Mas Lukman. Kita sudah memiliki perintah dari Presiden yang dimuat di dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data. Nah, yang dimaksud satu data itu adalah ada pembina data, ada wali data terkait dengan data tertentu. Misalnya data keuangan negara. Itu hanya Menteri Keuangan sebagai wali datanya. Tidak ada institusi lain yang boleh mengklaim memiliki data itu. Kemudian data geospasial.
data peta, rupa bumi, itu adalah Badan Informasi Geospasial, BIG, Mas. Kemudian data berikutnya adalah data Dukcapil, data kependudukan. Pembina data dan wali datanya hanya Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Dukcapil. Tidak boleh ada lembaga lain yang memberikan data kependudukan dengan kerjasama. Misalnya ada lembaga mendapatkan hak akses atau mendapatkan data dari Dukcapil karena perintah undang-undang, kemudian merasa data itu update terus, kerjasama dengan berbagai lembaga menggunakan data itu. Tidak boleh. Karena kalau misalnya Dukcapil memberikan data DP4 dan DAK2 kepada KPU, itu menjadi data statis. Karena tidak diupdate host to host, server to server setiap hari. Nah, atau BPS. BPS itu adalah wali data dan pembina data di luar data kependudukan, keuangan negara, dan geospasial. Jadi lembaga-lembaga itulah, Mas, yang mewujudkan satu data. Sehingga tidak ada lagi overlapping. Kalau data kependudukan, Dukcapil. Data keuangan negara, Kementerian Keuangan. Data peta dan rupa bumi, Badan Informasi Geospasial. Di luar itu semua adalah Badan Pusat Statistik, misalnya data sapi, luas lahan, data panen, gitu, Mas Lukman. Baik, Prof. Terima kasih, clear penjelasannya. Satu lagi, Prof. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dukcapil terkait dengan cyber attack yang marak saat ini, Prof? Memang ini pekerjaan besar kita ya, Mas, untuk cyber security system. Bagaimana menjaga sistem keamanan data. Karena yang namanya hacker, cyber attack, itu proses yang terus-menerus terjadi. Jadi kita ini kalau mengelola data center seperti merawat bayi, Mas. Nggak boleh lengah sedikit pun. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Karena di kita itu kan ada jeda waktu ya. Di kita malam, di Amerika siang. Hacker Amerika bisa bergerak siang. Kita sore di Rusia masih siang atau mendekati pagi, gitu ya, jamnya berbeda. Sehingga kita ini betul-betul nggak bisa istirahat, maka ada pengamanan-pengamanan seperti firewall atau pengamanan fisik. Untuk masuk ke data center harus dengan sidik jari, harus dengan face recognition. Hanya orang tertentu yang kita beri hak akses masuk ke data center. Kemudian kita nggak boleh takabur, sebab yang namanya keamanan data itu proses, bukan hasil. Sekarang aman, besok bisa jadi ada nggak aman. Nah, maka firewall, aplikasi, awareness, apalagi Dukcapil itu ada 514 server dengan kabupaten kota. Banyak sekali. Maka kabupaten kota juga kita latih untuk aware dengan keamanan data. Untuk keamanan cyber ini. Dan ini tentu tidak mudah, maka pelatihan kepada teman-teman di daerah kita berikan. Juga awareness, Mas. Awareness itu begini. Kalau komputer untuk pelayanan, server untuk pelayanan, itu jangan dipakai untuk ngetik laporan keuangan. Jangan untuk menerima email, jangan untuk kirim WhatsApp, membuka medsos, Facebook, karena virus bisa masuk dari sana. Malware, trojan, apa-apa bisa masuk dari sana. Nah, itu bagian dari awareness. Lini pertama dari keamanan data adalah awareness, kepedulian. Ya, dengan itu kepedulian untuk menjaga seluruh ekosistem yang terkait dengan keamanan data. Itu langkah-langkah kami, Mas. Baik, Prof. Terima kasih.